Bab 531. Mark dengan hati-hati mengambil kristal itu dan menatapnya dengan tajam. Kemudian, ia menggeledah rumah itu lagi. Akhirnya, ia menemukan sebuah mesin seukuran telapak tangan di antara tumpukan besi tua. Mesin ini berbentuk persegi. Dari tampilannya, mesin ini terbuat dari logam. Ada lekukan di bagian tengahnya. Mark meletakkan kristal itu di keranjang dan mengangkat tuas di sampingnya. Kristal yang tidak berwarna itu langsung bergetar, dan kilau samar muncul di permukaannya. Melihat ini, Mark sangat gembira. Itu benar-benar kristal energi. Huan bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu bersemangat. Murphy merasakan kebingungannya dan berinisiatif menjelaskan, kristal energi adalah mineral yang sangat berharga. Energi unsur yang tersimpan di dalamnya dapat digunakan sebagai energi sihir. Banyak benda yang dibuat oleh para kurcaci menggunakan energi sihir ini. Huan bertanya ragu-ragu, dengan kata lain, kristal-kristal ini sangat berharga bagimu. Ya, mereka sangat berharga, jawab Murphy tegas. Ketertarikan Huan pun muncul. Dia kekurangan uang sekarang dan berencana untuk menukar kristal dengan sejumlah uang. Begitu dia menyatakan minatnya untuk menjual kristal tersebut, Mark segera berlari menghampirinya dan berkata dengan penuh semangat, jual kristal energi ini kepadaku dan aku akan membiarkanmu tinggal di lotengku selama setahun. Huan tidak yakin tentang harga di sini. Dia harus meminta saran Murphy lagi. Berapa harga kristal sebesar ini yang bisa ditukar? Sebelum Murphy sempat berbicara, Mark buru-buru berkata, kristal milikmu ini kualitasnya paling rendah. Energi unsur yang terkandung di dalamnya sangat tipis. Kristal sebesar ini biasanya hanya bernilai 1 koin emas jika dilelang. Murphy mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Mark benar. Huan bertanya lagi, berapa koin perak untuk 1 koin emas? 1 koin emas setara dengan 100 koin perak. Murphy bingung. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu pengetahuan umum yang sederhana seperti itu? Huan tersenyum canggung. Saya selalu hidup dalam keterasingan. Saya tidak tahu banyak pengetahuan umum. Murphy bisa merasakan bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi setiap orang punya rahasia masing-masing. Mereka berdua baru saja bertemu. Dia tidak perlu mengungkapnya sampai tuntas. Bagaimanapun, dia punya terlalu banyak rahasia. Huan menghitung dalam hatinya. Jika dia tinggal di sini selama setahun, biaya sewanya akan menjadi 120 koin perak jika 10 koin perak per bulan. Itu berarti dia akan mendapatkan setara dengan 20 koin perak dari transaksi ini. Bisnis ini tampaknya cukup bernilai. Namun, dia tidak berniat tinggal di sana selama setahun. Dia akan pergi begitu dia menemukan berita tentang benua binatang. Aku hanya ingin tinggal bersamamu selama sebulan. Mark cepat-cepat berkata, aku bisa memberimu 90 koin perak. Huan mengangguk. Tentu, tunggu aku di sini. Aku akan mengambil uangnya sekarang. Mark berlari ke atas dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia berlari turun dengan kaki pendeknya dan menyerahkan tas kulit berisi koin perak kepada Huan, 90 koin perak. Semuanya ada di sini. Hitung sendiri. Huan mengambil tas itu dan membukanya. Tas itu berisi koin-koin perak berkilau. Setiap koin berukuran sebesar kuku jari. Namun, koin-koin itu berat. Aku percaya padamu. Tanpa menghitung, dia menyimpan tasnya. Seolah-olah mendapatkan harta karun, Mark memasukkan kristal tak berwarna itu ke dalam sakunya. Loteng ada di atas. Kau bisa naik sendiri. Kau bisa memberi tahuku jika kau butuh sesuatu. Aku biasanya bekerja di studio bawah tanah. Jangan ganggu aku jika kau tidak punya masalah. Jika kau punya masalah, kau bisa datang padaku saat makan malam. Aku akan bebas saat itu. Mark mengucapkannya dalam satu tarikan napas, lalu berlari ke studio bawah tanah dengan kristal tak berwarna itu. Tampaknya dia akan menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Murphy tidak berdaya. Kurcaci sangat bergairah dalam penemuan. Mark juga sama. Selain makan dan tidur, dia menghabiskan hari-harinya bekerja di studio. Bukan berarti dia tidak ramah padamu. Jangan dimasukkan ke hati. Huan tersenyum. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Di masa lalu, dia akan tinggal di studionya siang dan malam untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Murphy berkata, biar aku tunjukkan lantai atas. Oke, mereka menaiki tangga. Rumah kayu Mark jauh lebih tinggi daripada rumah kurcaci lainnya, tetapi masih terlalu pendek untuk peri yang memiliki kaki tinggi. Dia harus membungkuk dan menundukkan kepalanya. Sangat sulit baginya untuk berjalan. Lantai kedua adalah ruang tamu Mark, dan lantai ketiga adalah loteng. Loteng itu kecil. Ada ranjang kayu, lemari kayu, dan meja kecil. Tidak ada yang lain. Huan membuka jendela untuk membiarkan sinar matahari masuk. Pemandangannya bagus. Sekilas, dia bisa melihat sebagian besar lembah Swan. Pintunya terlalu rendah untuk Murphy masuk. Dia harus membungkuk dan berdiri di ambang pintu untuk menanyakan keadaannya. Huan tersenyum dan berkata, lumayan. Melihat bahwa dia merasa puas, Murphy merasa lega. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Huan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang lain. Karena aku sudah mengirimmu ke sini, aku akan melanjutkan perjalananku sekarang. Huan mengantarnya ke bawah. Dia diam-diam mengeluarkan sebotol anggur buah dari tempatnya dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih telah menjagaku beberapa hari ini. Mari kita lihat apakah kita ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa depan. Ini adalah anggur buah yang kubuat sendiri. Ini adalah tanda terima kasihku. Ambil dan minumlah dalam perjalanan. Murphy mengambil botol anggur itu dan mengocoknya pelan. Ia bisa mendengar suara cairan yang tumpah di dalamnya. Huan menjelaskan, itu adalah anggur yang diseduh dari buah-buahan. Jika ini pertama kalinya Anda meminumnya, Anda tidak boleh meminumnya terlalu banyak atau Anda akan mabuk. Terima kasih. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi sekarang. Murphy berbalik untuk pergi sambil membawa botol anggur. Suara Huan terdengar dari belakang. Semoga perjalananmu aman. Murphy menoleh ke arahnya dan melihatnya berdiri di ambang pintu, melambaikan tangannya ke arahnya. Tabir salju menutupi wajahnya, tetapi dia dapat merasakan bahwa dia pasti tersenyum hangat dan indah. Selamat tinggal. Murphy sudah pergi. Huan sekarang tinggal di rumah kurcaci, Mark. Rumah Mark sangat berantakan. Ada berbagai macam bagian yang bertumpuk di mana-mana, begitu pula bahan dan bentuknya. Tempat itu tampak berantakan. Sebagai penyewa yang tinggal di sini, tidaklah pantas bagi Huan untuk mengobrak-abrik barang milik orang lain. Setelah melirik beberapa kali dengan rasa ingin tahu, dia kembali ke loteng kecilnya untuk beristirahat sendiri. Hari segera gelap. Mark akhirnya mau keluar dari studio bawah tanah. Ia memanggil Huan ke bawah. Di mana Murphy? Huan berkata bahwa dia telah pergi. Mark tampak sedikit aneh. Baguslah dia pergi. Lagi pula, dia mengatakan sisanya dengan samar-samar. Huan tidak mendengarnya dengan jelas. Dia bertanya, lagi pula, apa? Tidak ada. Mark mengeluarkan 2 piring berisi makanan dan menaruhnya di meja makan. Untuk merayakan kedatanganmu di rumahku, aku akan mentraktirmu makan malam ini. Nanti, kalau kamu mau makan malam, kamu harus cari tahu sendiri. Tentu saja, kamu bisa membayarku atau orang lain untuk memasak untukmu. Makan malam Mark adalah 2 potong roti hitam keras dengan 2 potong daging asap dan daun sayur. Mereka diletakkan di atas piring logam. Makanannya tampak agak menyedihkan. Para kurcaci menyebutnya sandwich roti hitam. Huan mengucapkan terima kasih, mengambil roti lapis, dan mencoba menggigitnya. Petik 2, Rasanya mengingatkannya pada seseorang, Suang Yun. Bab 532. Roti lapis hitam itu sangat keras, dan membuat tenggorokannya sakit. Huan menuangkan 2 teguk air ke dalam mulutnya dan akhirnya menelannya. Dibandingkan dengannya, yang melahapnya seperti mengunyah lilin, Mark makan dengan lahap. Dia menghabiskan 1 sandwich dalam 2 atau 3 gigitan. Ketika dia selesai memakan 3 potong, Huan masih mempertimbangkan apakah akan menggigit lagi. Mark menatapnya dan berkata dengan sangat serius, makanan sangat berharga. Jangan sia-siakan. Huan berada dalam posisi yang sulit. Makanan ini keras dan menjijikkan. Jika dia menelannya dengan paksa, tenggorokannya akan berdarah. Dia mencoba, bolehkah aku meminjam dapurmu? Tentu. Mark menyimpan piring-piring itu di dapur dan mencucinya.
Kamu bisa menggunakan apapun yang kamu mau di dapur. Ingatlah untuk mencucinya setelah kamu menggunakannya. Terima kasih. Mark berulang kali mengingatkannya untuk tidak membuang-buang makanan. Setelah mendapatkan janjinya, ia meninggalkan dapur dan pergi ke ruang bawah tanah untuk melanjutkan pekerjaannya. Dapurnya sangat sempit. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia harus menyalakan api dan melakukan pekerjaan manual, mengenakan topi berkerudung menjadi tidak nyaman. Huan melepas topinya dan menyingkirkannya. Dia mengambil beberapa bahan dari tempatnya. Pertama-tama, ia memotong daging berlemak dan menaruhnya di panci untuk digoreng. Kemudian, ia memecahkan 2 butir telur. Setelah menumisnya, ia memotong roti hitam menjadi irisan-irisan, melapisinya dengan telur, dan menaruhnya di panci untuk digoreng. Aroma harum telur goreng segera memenuhi udara. Aroma harum itu melayang ke dalam studio bawah tanah, membuat Mark tersadar dari pekerjaannya. Dia mengikuti bau itu sampai ke dapur. Apa yang kamu lakukan? Baunya enak sekali. Huan mengambil roti goreng dan menaruhnya di atas piring. Ia menyerahkannya kepada Mark dan tersenyum. Aku yang memasak rotinya. Cobalah. Mark begitu fokus pada roti emas harum itu hingga dia bahkan tidak melihat wajah Huan. Mulutnya berair karena makanan lezat itu. Tanpa menghiraukan rasa panas, ia meraih sepotong roti dengan tangannya dan menggigitnya. Rasanya lebih enak dari yang dibayangkannya. Lapisan telur di luarnya harum dan renyah, sedangkan roti di dalamnya lembut setelah dimasak. Mark belum pernah makan roti seenak ini. Dia memakan semua roti di piring. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan makan malamnya. Dia tidak bisa menahan senyum canggung. Makanan yang kamu buat sangat lezat. Aku tidak bisa menahannya. Huan menyatakan bahwa tidak apa-apa. Awalnya dia tidak begitu tertarik dengan roti hitam itu. Tidak masalah jika roti itu dimakan. Baru pada saat itulah Mark menyadari wajahnya. Ia tertegun. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupnya. Bahkan peri tercantik di benua fajar pun tidak dapat menandingi kecantikannya. Huan sedikit malu dengan tatapannya. Dia mengambil topi bercadar dan memakainya di kepalanya untuk menghalangi pandangannya. Barulah Mark tersadar dari keterkejutannya. Ia mengerutkan kening dan berkata, beraninya kau keluar sendirian dengan wajah seperti itu. Jika kau bertemu orang jahat, wajahmu akan membawamu pada masalah terbesar. Huan berkata, aku juga ingin kembali, tetapi aku telah terpisah dari keluargaku. Aku sedang mencari jalan kembali sekarang. Mark bersimpati padanya. Dia tidak menyangka gadis ini ternyata orang yang menyedihkan. Katanya, tunggu aku. Aku akan mengambilkan sesuatu untukmu. Dengan itu, dia berlari keluar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali dengan sesuatu yang gelap di tangannya. Aku baru saja memakan malammu. Ini permintaan maafku. Huan mengambil benda itu dan melihatnya. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa itu adalah busur silang kecil yang terbuat dari logam. Dia menghadap tembok dan mencoba menembak. Anak panah logam itu sangat tajam dan menusuk dalam ke dinding. Huan berusaha sekuat tenaga namun tidak bisa mengeluarkannya. Pada akhirnya, Marklah yang menariknya keluar. Meskipun kurcaci itu pendek, dia cukup kuat. Mark bertanya padanya apa pendapatnya tentang hal itu. Bagus sekali. Huan menyentuh busur silang kecil itu dengan penuh kasih sayang. Busur silang itu ringan, tetapi jauh lebih mematikan daripada busur biasa. Busur silang itu paling cocok untuk wanita lemah seperti dia untuk membela diri. Mark sangat bangga dipuji atas karyanya. Ini bukan karya yang paling membanggakan bagi saya. Saya baru saja meneliti senjata yang lebih kuat. Jika benda itu benar-benar jadi, hasilnya pasti luar biasa. Huan tampak rendah hati. Senjata macam apa itu? Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk melihatnya? Jika saat itu adalah saat pertama kali ia melihat Huan di siang hari, Mark pasti tidak akan menyetujui permintaannya. Namun, setelah menyantap makanan lezatnya tadi, persepsinya tentangnya telah jauh lebih baik. Ditambah dengan wajahnya yang cantik yang membuat orang melupakan segalanya dan latar belakangnya yang menyedihkan. Mark dengan mudah menyetujui permintaannya. Mari ikut saya.
Huan menyimpan panah kecilnya dan mengikuti Mark ke studio bawah tanah. Studio itu bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya. Ada 7 atau 8 lemari besar, masing-masing diisi dengan bagian-bagian yang bentuknya aneh. Kayu bakar di tungku menyala terang dan cairan logam merah mendidih di dalam wadah besar itu. Di meja kerja besar di tengah terdapat sebuah meriam yang sudah terbentuk. Penampilannya yang terbuat dari logam hitam memancarkan kilau dingin. Mark membelainya seolah-olah dia sedang membelai anaknya. Dia dipenuhi dengan kebanggaan dan keintiman. Ini adalah senjata terbaru yang telah kukembangkan. Mata Huan membelalak. Ini adalah meriam kecil yang panjangnya kurang dari 1 meter. Sangat sederhana dan tidak begitu mengesankan dibandingkan meriam-meriam yang ada di tentara modern. Namun, betapapun sederhananya, itu tetap saja meriam sungguhan. Kalau benda ini ditaruh di benua binatang, bisa menghancurkan cacing-cacing menjijikkan itu hingga berkeping-keping dalam hitungan menit. Jika Rock City memiliki senjata api sekuat itu, mereka tidak perlu lagi khawatir diganggu. Kalau ada yang berani datang mencari masalah, mereka bisa menghancurkan bajingan-bajingan itu dan mengubahnya menjadi kembang api paling cemerlang di cakrawala. Huan memuji dari lubuk hatinya, kamu benar-benar hebat. Kamu membuat meriam yang sangat bagus. Mark menegakkan bahunya, menikmati pujiannya. Tapi apa itu meriam? Dia belum pernah mendengarnya. Mark berpikir sejenak dan merasa bahwa nama ini sangat cocok untuk senjata baru buatannya, jadi ia memutuskan untuk menamakannya meriam. Huan bertanya dengan hati-hati, bisakah meriam ini diproduksi secara massal? Mark mengerutkan kening. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat meriam agak sulit diperoleh, dan pengerjaannya lebih rumit. Tetapi itu bukan bagian yang paling merepotkan. Itu kristal energi. Meriam ini mengandalkan kristal energi untuk menembak. Tanpa kristal, mereka tidak dapat menembakkan peluru. Meriam yang tidak dapat menembakkan peluru tidak ada bedanya dengan besi tua. Huan segera berkata, aku masih punya banyak kristal. Selama kamu bisa memproduksi lebih banyak meriam, aku bisa bertanggung jawab menyediakan kristal yang dibutuhkan untuk membuat meriam. Aku juga bisa menggunakan kristal sebagai pembayaran untuk membuat meriam. Mendengar kalimat terakhir, Mark langsung tergoda. Bab 533. Kristal energi sangat langka dan berharga di benua Fajar. Namun, banyak hal yang dibuat oleh para kurcaci membutuhkan kristal energi. Mark harus menghentikan banyak penemuannya karena dia tidak dapat memperoleh kristal energi. Saran Huan tidak diragukan lagi sangat menggoda baginya. Tetapi Mark berkata dengan hati-hati bahwa dia akan menunggu dan melihat. Setidaknya, dia harus menunggu sampai selesai membuat meriam yang sedang dikerjakannya sebelum mempertimbangkan produksi massal. Hari sudah mulai larut, jadi Huan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Mark tiba-tiba menghentikannya. Saat kamu tidur di malam hari, sebaiknya kamu menutup pintu dan jendela, jangan sampai ada yang masuk dan membuatmu takut. Mendengar perkataannya, Huan tidak dapat menahan rasa takutnya. Apakah ada pencuri di sini pada malam hari? Tidak akan ada pencuri, tapi Murphy mungkin akan kembali menjemputmu. Huan bingung. Bukankah dia sudah pergi? Dia tidak akan kembali, kan? Mark ragu sejenak, lalu berkata, aku sebenarnya tidak ingin menceritakan hal ini kepadamu, tetapi melihat betapa lezatnya masakanmu, aku harus mengingatkanmu tentang sesuatu. Murphy. Mark menunjuk kepalanya. Ada yang salah dengan dia di sini. Huan tercengang. Saya sudah kenal Murphy selama bertahun-tahun. Dia memang orang yang baik. Dia jujur, dapat diandalkan, dan baik hati. Selain sedikit kuno, tidak ada yang salah dengannya. Mark terdiam, ekspresinya sangat rumit. Tapi ada yang salah dengan otaknya. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa meninggalkan para peri dan berkeliaran di luar sendirian. Tetapi Murphy berkata dia meninggalkan para peri untuk pergi keluar dan memperoleh pengalaman. Para elf memang punya kebiasaan pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman, tetapi itu hanya berlaku bagi para elf yang baru saja mencapai usia dewasa. Murphy sudah menjadi orang dewasa selama bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak perlu mengikuti pelatihan semacam itu. Huan benar-benar tercengang. Tidak, Murphy tidak terlihat seperti orang yang suka berbohong.
Biasanya, Murphy tidak akan berbohong, tapi saat dia tidak normal, dia. Ekspresi Mark menjadi tak terlukiskan. Huan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ada apa dengannya? Ceritakan dengan jelas. Itu bukan masalah besar. Dia hanya sedikit aneh. Terkadang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresinya berubah. Suatu saat, dia berbicara dan tertawa denganmu. Di saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi agresif. Perubahan suasana hatinya sangat drastis. Sulit untuk beradaptasi dengan itu. Huan berkedip. Bukankah ini yang disebut memiliki kepribadian ganda? Mark mendesah. Kau tidak perlu terlalu takut. Meskipun ada yang salah dengan otak Murphy, selama kau tidak menginjak-injak batasnya, dia biasanya tidak akan menyakiti siapapun. Paling-paling, dia hanya akan mengucapkan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Sabar saja. Pikiran Huan kacau. Siapakah yang tahu apa batas akhir seseorang dengan gangguan identitas disosiatif? Dia bertanya dengan takut, apa yang akan terjadi padanya jika aku menginjak batas bawah Murphy? Mark berpikir sejenak. Aku tidak yakin. Hanya saja emosinya bisa sangat buruk. Dia bahkan bisa memukul orang. Huan, wah, itu menenangkannya. Melihat bahwa dia begitu ketakutan hingga tidak dapat berbicara, Mark tidak tahan dan membantu memunculkan sebuah ide. Biarkan aku memberitahu sedikit trik. Jika kamu melihat ekspresi Murphy berubah, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, jangan melawannya. Ketika dia kembali normal, dia akan baik-baik saja. Huan bertanya dengan hati-hati, mengapa kamu yakin dia akan kembali menjemputku malam ini? Saya tidak yakin. Saya hanya berpikir itu mungkin saja. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Oh, Huan keluar dari studio bawah tanah dan pergi ke dapur untuk mencuci panci dan mangkuk. Kemudian, dia kembali ke loteng sendirian. Karena Mark sudah menghabiskan seluruh makan malamnya, dia harus puas dengan beberapa buah manis dari tempatnya. Sambil makan, dia berkata, bocah kecil, aku baru sadar kalau di benua fajar ini ada banyak sekali benda ajaib. Jarang sekali aku bisa ke sini. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli lebih banyak barang bagus dan mengirimkannya ke Bai Di dan yang lainnya lewat angkasa. Bocah kecil, apa kau benar-benar mengira ini perjalanan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Pokoknya, aku sudah di sini. Aku tidak bisa menemukan jalan kembali untuk saat ini, jadi sebaiknya aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Aku tidak bisa datang tanpa hasil. Si kecil berat sangat yakin. Kamu benar-benar berhati besar. Hehe. Setelah mengisi perutnya, dia perlahan memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan semuanya terkunci sebelum tidur. Sebelum tertidur, Huan kembali mengingatkan si kecil, ingatlah untuk membangunkanku jika ada orang masuk. Si kecil berat setuju. Saat Huan sedang linglung, dia tiba-tiba mendengar suara si kecil nakal. Bangun. Huan terbangun dan segera membuka matanya. Sebaliknya, dia melihat Murphy duduk di tepi tempat tidur, menatapnya tanpa berkedip. Huan begitu ketakutan hingga dia hampir berguling ke tanah. Saat itu tengah malam, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat seseorang duduk diam di samping tempat tidur. Dampaknya lebih buruk daripada kejutan-kejutan dalam film horor. Murphy menatap wajahnya, mata zamrudnya memantulkan kilau dingin di malam yang gelap. Dia tampak seperti seekor binatang besar yang bersembunyi di malam hari. Huan adalah mangsa kecil yang menjadi incarannya. Dia menggigil tanpa sadar. Huan bangkit berdiri. Tangannya yang berada di balik selimut sudah mencengkeram erat busur panah kecil itu. Dia bertanya dengan gugup, kau tidak pergi. Kenapa kau kembali tengah malam? Apa kau meninggalkan sesuatu di sini? Suara Murphy sangat dingin, tetapi ada sedikit nada mengejek dalam nadanya. Apakah menurutmu kepribadianku aneh seperti orang lain? Apakah kau ingin mengusirku juga? Tidak. Huan bingung. Kaulah yang ingin pergi. Lalu mengapa kamu tidak memintaku untuk tinggal? Huan terdiam. Dia punya urusan sendiri. Kalau dia memintanya tinggal, dia hanya akan mempersulitnya, kan? Lagi pula, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Tidak perlu baginya untuk tetap di sisinya dan menjaganya.
Murphy mendekatinya, tatapannya menjadi lebih berbahaya. Apakah aku tidak baik padamu? Mengapa kau menjauh dariku? Huan menganggapnya semakin menakutkan sekarang. Tanpa sadar dia mundur. Tenang saja. Murphy mencengkeram dagunya dan memaksanya untuk mendongak. Lihat aku dan jawab pertanyaanku. Ketika dia mendekatinya, Huan mencium bau alkohol samar-samar. Mungkinkah orang ini mabuk? Apakah dia tiba-tiba bertingkah karena dia mabuk? Huan sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memberinya sebotol anggur buah itu. Tetapi tidak ada gunanya menyesal sekarang. Karena dia sudah melakukannya, dia harus mengakui kesalahannya. Tatapan Huan tertuju ke belakangnya. Dia bertanya dengan heran, Mark, kenapa kamu ada di atas? Murphy berbalik untuk melihat ke belakang. Pada saat ini, Huan mengangkat panah kecil itu dan menghantamkannya ke bagian belakang kepalanya. Aduh, Murphy mengerang kesakitan. Namun, dia tidak pingsan. Mata Huan membelalak. Sial, di acara TV, mereka selalu menang setelah dipukul di bagian belakang kepala. Kenapa dia tidak pingsan? Ini tidak masuk akal. Murphy menutupi bagian belakang kepalanya dan mengusapnya. Tatapannya sinis. Kau ingin membunuhku. Huan, adik, aku salah. Aku hanya gadis konyol yang tertipu oleh acara TV. Bab 534. Saat Murphy mengulurkan tangan untuk menangkap Huan, Little Green bergegas keluar dan melilitkannya. Huan buru-buru menyusut ke sudut dan menjauhkan diri darinya. Murphy tidak dapat melepaskan diri dari tanaman merambat hijau di tubuhnya, dan ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat ke sepanjang tanaman merambat itu dan melihat bahwa tanaman itu berasal dari lengan baju Huan. Dia bertanya kata demi kata, kamu ini apa sih? Huan mengernyitkan hidungnya dan membalas dengan marah, hah, kaulah yang punya masalah. Binatang buas tidak bisa mengendalikan tanaman. Anda tidak bisa menjadi binatang buas. Jantung Huan berdebar kencang, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, apakah kamu pernah melihat binatang buas? Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa binatang buas tidak dapat mengendalikan tanaman? Di antara para binatang, kudengar mereka yang berasal dari klan kayu suci dapat berkomunikasi dengan tanaman, tetapi meski begitu, mereka tidak dapat mengendalikan tanaman. Huan berkata dengan nada tinggi, siapa yang mengatakan itu? Pendeta tinggi mereka, Bi Huan, dapat mengendalikan tanaman. Kecurigaan di mata Murphy menjadi semakin jelas. Bagaimana kau tahu bahwa pendeta tinggi klan kayu ilahi bernama Bi Huan dan dia bisa mengendalikan tanaman? Apa kau pernah melihatnya? Huan tidak bisa menjawab. Apakah kamu dari benua binatang? Huan diam. Murphy menganggap sikapnya sebagai persetujuan. Dia mengerutkan kening dan berkata, benua binatang buas sangat jauh dari benua fajar. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Huan masih diam saja. Namun diamnya dia dianggap sebagai jawaban. Murphy di depannya benar-benar berbeda dari Murphy yang anggun sebelumnya. Sebelumnya, dia orang yang perhatian, sopan, dan terkendali. Dia tidak pernah bertanya terlalu banyak tentang latar belakang dan masalah pribadinya. Namun sekarang, dia tidak hanya kasar, tetapi juga sensitif dan mudah curiga. Dia sangat sulit diajak bergaul. Huan tidak ingin menjawab pertanyaannya. Dia menolak untuk memberitahunya, dan Murphy tidak bisa memaksanya untuk berbicara. Dia menggerakkan lengannya. Lepaskan aku. Tidak, Huan menolak dengan tegas. Lucu sekali. Melihat betapa berbahayanya dia saat ini, dia pasti akan mendapat masalah jika melepaskannya. Murphy menertawakannya dengan marah. Apa kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Tiba-tiba sebuah pisau kecil muncul di tangannya. Pisau itu sangat tajam. Dengan sayatan ringan, pisau itu memotong tanaman merambat yang melilit tubuhnya. Little Green menjerit kesakitan dan menyusut dengan keras. Duri-duri di permukaan tanaman merambat itu menusuk kulit lengan Murphy. Duri-duri itu beracun. Murphy langsung merasa pusing dan pingsan. Si hijau kecil melepaskannya dan kembali meringkuk dalam pelukan Huan. Si hijau kecil mengusap telapak tangannya dengan bagian tubuhnya yang terluka. Buho! Huan menyentuhnya. Tidak apa-apa. Jangan takut.
Little Green dihibur oleh tuannya dan segera menjadi tenang. Tanaman merambat sangat regeneratif sejak awal. Meskipun terasa sakit saat dipotong, tanaman itu tidak merasakan apapun setelahnya. Alasan mengapa tanaman itu tampak menderita adalah karena ia ingin ditenangkan oleh tuannya. Huan berdiri dan berjalan tanpa alas kaki ke sisi Murphy. Dia mencoba menendang lengannya pelan-pelan menggunakan jari kakinya. Dia tidak bergerak atau bereaksi. Tampaknya dia benar-benar pingsan. Huan berjongkok dan memeriksa lukanya. Tepi lukanya sudah agak hitam. Sepertinya dia telah diracuni. Racun di tubuh Little Green dapat membunuh. Huan memetik sehelai daun Little Green, mengunyahnya, lalu mengoleskannya secara merata pada luka. Sesaat kemudian, warna hitam di tepi luka menghilang. Tetapi Murphy masih belum bangun. Mungkin itu efek samping dari mabuk. Dia seharusnya baik-baik saja setelah tidur siang. Huan berlari turun dan memanggil Mark keluar dari ruang bawah tanah. Mark sangat terkejut melihat Murphy tergeletak di lantai loteng. Ya Tuhan, apa yang terjadi padanya? Huan berkata samar-samar, dia berlari ke kamarku di tengah malam. Aku terkejut dan memberinya obat bius. Apakah kepribadiannya menjadi aneh? Huan mengangguk pelan. Ya, dia orang yang sama sekali berbeda. Mark sudah terbiasa dengan hal ini. Baguslah dia pingsan. Itu menyelamatkannya dari menindasmu. Dia kecil, tetapi kuat. Dalam satu tarikan napas, dia menyeret Murphy, yang beberapa kali lebih tinggi darinya, ke bawah. Murphy ditempatkan di kamar tidur di lantai 2. Mark telah membuat tempat tidur darurat di ruang bawah tanah. Ia memanfaatkan tempat tidur itu untuk tidur malam. Keesokan paginya, Murphy membuka matanya dan terbangun dan mendapati dirinya terbaring di kamar tidur Mark. Karena perawakan Mark yang pendek, tempat tidur yang ia gunakan tidaklah besar. Murphy yang tinggi dan memiliki kaki yang panjang tidak mungkin bisa muat di dalamnya. Tubuh bagian atasnya terbaring di tempat tidur, sementara tubuh bagian bawahnya berada di lantai. Postur tubuhnya sangat janggal. Murphy mengusap pelipisnya yang berdenyut dan perlahan mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tentu saja, itu termasuk hal-hal konyol yang dilakukannya setelah kepribadiannya terpecah. Sakit kepala Murphy bertambah parah saat memikirkan harus menerobos masuk ke kamar tidur wanita itu di malam hari. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Murphy keluar dari kamar tidur dan mendapati Huan sedang sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Dia meminta maaf padanya dengan tulus. Maafkan aku bersikap kasar tadi malam. Saat Huan memasak sayuran, dia berkata, tidak apa-apa. Aku tidak marah. Bagaimanapun, dia sudah terluka oleh Little Green dan pingsan karena racun itu. Dia telah belajar dari kesalahannya. Murphy mengeluarkan buah hijau. Ini permintaan maafku. Aku harap kamu bisa menerimanya. Kalau soal yang lain, Huan pasti menolak. Tapi kalau soal sesuatu yang lesat. Terima kasih. Buah apa ini? Apakah bisa dimakan? Huan mengambil buah itu. Ini buah hijau. Buah yang hanya dimiliki oleh para elf. Jika orang luar memakannya, mereka dapat melewati hutan berkabut dan mencapai gunung Dewa Elf. Itu kampung halamanku. Anda dipersilakan datang sebagai tamu. Huan berpikir dalam hati bahwa ia telah diusir oleh para peri. Apakah ia masih bisa membawa tamu kembali? Kata-kata itu akan menyakitinya, jadi dia terlalu malu untuk bertanya. Dia mendekatkan buah hijau itu ke wajahnya dan menciumnya. Baunya segar. Dia berpikir sejenak. Hutan berkabut. Ada tempat bernama hutan berkabut di benua binatang. Itu pasti kebetulan. Murphy berhenti sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ada tempat bernama hutan berkabut di benua binatang? Apakah kamu benar-benar dari benua binatang? Huan menyingkirkan buah hijau itu dan menundukkan kepalanya untuk menggulung adonan. Dia tidak menjawab pertanyaannya. Murphy, yang tidak mendapat jawaban, tidak kecewa. Karena dia tidak bersedia mengatakannya, biarlah demikian. Dia bertanya, apa yang sedang kamu buat? Pangsit. Apa itu? Berbicara tentang makanan, Huan langsung tersenyum sangat gembira. Ini hidangan yang lezat. Pangsit yang dibungkusnya direbus dalam air panas. Ia menaburkan bumbu ke dalam panci,
memecahkan beberapa butir telur, dan menambahkan beberapa udang kering. Karena Murphy seorang vegetarian, isian pangsitnya terbuat dari sayuran. Selain itu, dia tidak menaruh udang di mangkuknya, hanya rumput laut cincang. Ini adalah pertama kalinya Murphy dan Mark makan pangsit, dan mereka langsung terpesona olehnya. Mark, khususnya, mengambil mangkuk dan memakannya tanpa berkata apa-apa. Mereka begitu lezat hingga dia tidak bisa berhenti memakannya. Bab 535. Murphy dan Mark sama-sama yakin dengan masakan Huan-Huan. Setelah itu, Huan-Huan memasak hampir 3 kali sehari. Murphy, yang seharusnya pergi untuk melanjutkan perjalanan, tidak tega untuk pergi. Jika dia pergi, dia tidak akan bisa makan makanan lezat seperti ini. Agar Mark dapat membuat meriam dengan cepat, Huan-Huan bekerja keras membuat segala macam makanan lezat setiap hari. Setiap hari saat waktu makan, Murphy dan Mark akan muncul di meja makan tepat waktu dan menunggu untuk diberi makan. 4 hari kemudian, Mark akhirnya selesai dengan meriam pertama. Dia dan Murphy membawa meriam itu keluar dari ruang bawah tanah dan meletakkannya di ruang terbuka di belakang rumah. Mark mengeluarkan ranting yang menyala dari dapur. Ia memasukkan seluruh ranting itu ke dalam lubang bundar di belakang meriam. Matanya perlahan melebar saat ia menatap meriam itu dengan penuh harap. Sesaat kemudian, api merah melesat keluar dari moncongnya dan terbang ke langit dengan suara mendesing. Tiba-tiba api itu meledak menjadi kembang api yang cemerlang. Mark melompat kegirangan. Berhasil. Murphy melihat kembang api untuk pertama kalinya dan menganggapnya sangat indah dan ajaib. Ia mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Selamat. Huan-Huan menatap kembang api yang perlahan menghilang di langit dan mengerjap. Apakah kembang api itu menghilang begitu saja? Apakah ini meriam atau penghormatan militer? Dia segera menarik Mark kembali dan berkata, efek meriammu tidak tepat. Mark sedikit tenang. Ada apa? Meriam biasa sekalipun tidak dapat meledakkan gunung, setidaknya ia dapat meledakkan pohon, bukan? Namun, meriammu hanya dapat meledakkan kembang api di langit. Tidak ada gunanya di medan perang. Apakah mereka akan menyalakan kembang api begitu musuh menyerang? Itu tidak akan berhasil. Mark bingung. Ide awal saya untuk mendesain meriam adalah membuat kembang api. Saya tidak berencana untuk menggunakannya dalam perang. Huan-Huan patah hati. Betapa borosnya kamu menggunakan senjata sebagus itu hanya untuk membuat kembang api. Mark sama sekali tidak menganggapnya berlebihan. Kembang apinya sangat indah. Tidak masalah betapa cantiknya mereka. Aku siap menggunakan meriam sebagai senjata. Sebagai orang penting, yang menyediakan kristal energi, pendapat Huan-Huan tidak dapat diabaikan oleh Mark. Dia ragu-ragu. Kalau begitu, mengapa kita tidak mengubahnya? Huan-Huan berkata dengan tegas, ya. Oleh karena itu, Mark dan Murphy membawa meriam itu kembali ke ruang bawah tanah. Mark mengikuti permintaan Huan-Huan dan meningkatkan meriam sepenuhnya dari dalam keluar. Mereka menghabiskan beberapa hari lagi sebelum meriam akhirnya mencapai efek yang diinginkan Huan-Huan. Pada akhirnya, mereka hanya kekurangan bubuk mesiu. Bubuk mesiu yang dibuat Mark hanya dapat digunakan untuk membuat kembang api. Tidak peduli bagaimana ia memperbaikinya, pada akhirnya bubuk mesiu itu hanya akan mengubah warna dan bentuk kembang api. Daya mematikannya tidak meningkat sama sekali. Pada akhirnya, Huan-Huan putus asa. Dia harus membuat bubuk mesiu sendiri. Ada rumus untuk membuat bubuk mesiu dalam buku panduan alkimia. Huan-Huan memilih rumus yang paling sederhana dan menghabiskan waktunya untuk meneliti dan bereksperimen. Ia gagal hampir 100 kali sebelum berhasil membuat sekantong kecil bubuk mesiu. Apa yang harus dia gunakan untuk menyimpan mesiu? Saat Huan-Huan merasa kesal, Murphy memberinya selembar kertas. Gunakan ini. Mata Huan-Huan membelalak. Ya Tuhan, apa yang kulihat di sini? Itu kertas. Kertas putih. Dia membalik kertas itu beberapa kali, lalu menatap Murphy dengan mata berbinar. Di mana kamu mendapatkan kertas itu? Wanita itu cantik sejak awal. Murphy merasakan gatal di hatinya saat wanita itu menatapnya seperti itu. Dia menahan keinginan untuk mencubit pipinya dan berkata, kertas. Kami menyebutnya kulit daun. Itu dibuat oleh para elf.
Itu terbuat dari banyak daun dan bunga melalui beberapa proses. Biasanya, kami menggunakannya untuk menulis dan mengemas barang-barang kecil. Ketika aku meninggalkan Gunung Dewa Elf, aku membawa banyak kulit daun, tetapi aku menggunakan beberapa di perjalanan. Aku hanya punya sedikit yang tersisa. Murphy mengeluarkan ketiga lembar kertas yang tersisa. Huan segera bertanya, bisakah kertas yang kalian buat dijual kepada orang lain? Aku ingin membelinya. Jika kamu tidak menginginkan banyak, aku akan memberimu sebagian saat aku kembali. Tidak, aku ingin banyak, tanya Huan penuh harap. Akan lebih baik jika kau bisa menjual formula pembuatan kertas kepadaku. Kita tidak bisa menjual formula itu. Ini adalah formula rahasia yang hanya dimiliki oleh para elf kita. Jika kau menginginkan banyak kulit daun, aku akan membantumu berbicara dengan pemimpin para elf nanti. Dia pasti setuju. Huan tidak kecewa karena tidak dapat membeli formula tersebut. Ia segera mengangguk dan setuju. Ya, selama Anda dapat menjual kertas itu kepada saya, harganya bisa dinegosiasikan. Bagaimanapun, dia punya banyak kristal. Jika kristal-kristal itu ditukar dengan koin emas, dia akan menjadi wanita kaya. Murphy berkata, setelah kau selesai dengan para kurcaci, kita akan pergi ke Gunung Dewa Peri untuk membeli kulit daun. Oke, Huan sangat gembira. Selama ia memiliki kertas, anak-anak di Gunung Batu tidak perlu lagi menggunakan lempengan batu di kelas. Di masa mendatang, ia dapat membuat buku khusus untuk membantu anak-anak belajar lebih baik. Rasanya luar biasa hanya dengan memikirkannya. Huan dengan hati-hati membungkus bubuk mesiu dengan kertas dan memasukkannya ke dalam meriam. Setelah menyalakan sumbu, bola api melesat keluar dan meledakkan batu besar sejauh 10 meter. Pada saat yang sama, bola api itu mengeluarkan suara ledakan keras. Bahkan tanah pun bergetar. Mark, yang berdiri di samping meriam, tercengang. Ia tidak percaya bahwa meriam itu bisa sekuat itu. Setelah beberapa saat terkejut, Murphy bergegas ke batu itu untuk memeriksa bekas yang ditinggalkan oleh ledakan. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa benda ini memang sangat kuat. Jika mereka benar-benar menggunakannya di medan perang seperti yang dikatakan Huan, efeknya akan sangat mengerikan. Suara ledakan meriam itu begitu keras sehingga semua kurcaci di lembah Swan terkejut. Mereka yang suka menonton keributan mengikuti suara itu hingga ke pintu rumah Mark. Termasuk pemimpin para kurcaci, Arso. Arso mengetuk pintu kamar Mark dengan keras, suaranya keras. Mark, apa yang kamu lakukan di rumah? Keluarlah. Tak lama kemudian Mark bergegas keluar pintu. Ia bertanya ada apa. Arso sudah tua, dan jenggotnya yang panjang hampir menyentuh tanah, tetapi semangatnya masih membara. Ketika ia berbicara, suaranya dapat terdengar dari jarak 10 mil. Kau bertanya padaku ada apa? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di rumah? Seluruh lembah Swan mendengar keributan di sini. Penelitian Mark tentang meriam bukanlah rahasia di antara para kurcaci. Menghadapi pertanyaan pemimpin suku tua itu, Mark menggaruk rambutnya yang berantakan karena malu. Aku sedang mencoba meriam baru. Kau benar-benar membuat meriammu. Tunjukkan padaku. Sebagai pemimpin, Arso memiliki wibawa tinggi di suku itu. Mark tidak berani lalai dan langsung menuntunnya melewati rumah menuju halaman belakang. Adapun kurcaci lainnya, beberapa dari mereka yang berhubungan baik dengan Mark mengikutinya. Yang lainnya pulang. Para kurcaci yang berkumpul di pintu segera bubar. Bab 536. Mark memperkenalkan Arso ke Huan. Sedangkan Murphy, dia dan Arso saling kenal. Mereka saling mengangguk sebagai tanda sapa. Arso mendongak dan mengamati dengan saksama wanita di depannya, yang jauh lebih tinggi darinya. Matanya yang tua tampak berbinar. Kau wanita yang baru-baru ini menginap di rumah Mark. Huan mengenakan topi bercadar, jadi Arso tidak dapat melihat wajahnya. Dia hanya dapat menilai dari pakaiannya dan menyimpulkan bahwa dia pasti seorang wanita muda kaya dari keluarga baik-baik. Halo, saya Huan. Arso mengangguk sebagai jawaban, sikapnya tidak dingin atau acuh tak acuh. Kebanyakan kurcaci tidak memiliki kesan yang baik terhadap makhluk yang lebih tinggi dari mereka.
Para kurcaci yang menyusul masuk menyambut Mark, lalu membungkuk untuk mengamati meriam. Arso segera bergabung dengan mereka. Para kurcaci pada dasarnya pandai menciptakan sesuatu, dan mereka tidak memiliki perlawanan terhadap peralatan yang baru dikembangkan ini. Mereka mempelajari meriam itu dan mendiskusikannya. Dari waktu ke waktu, mereka akan menarik Mark untuk bertanya. Huan memandang mereka seakan-akan dia sedang memandang para maniak sains. Mengetahui bahwa meriam itu dapat meledakkan batu besar, para kurcaci tidak dapat tinggal diam lagi. Mereka menyarankan Mark untuk menembakkan peluru lagi. Mark telah membuat meriam, tetapi bubuk mesiu ada di Huan. Jika mereka ingin menembakkan meriam, mereka harus mendapatkan izin Huan. Mark memandang Huan untuk meminta pendapatnya. Huan mengeluarkan sekantung kecil bubuk mesiu. Saya tidak membuat banyak bubuk mesiu. Hanya ini yang saya punya. Setelah mengucapkan terima kasih, Mark mengambil kantong bubuk mesiu dan memasukkannya ke dalam meriam. Ia mengingatkan yang lain untuk bersandar. Terjadi ledakan. Meriam itu melesat dan meledak di tanah sejauh 10 meter, menciptakan lubang besar. Ini adalah pertama kalinya para kurcaci melihat senjata sekuat itu. Mata mereka terbelalak kaget, dan mereka terpaku di tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali. Mereka memuji Mark satu persatu, mengungkapkan kekaguman mereka kepadanya. Mark, meriammu luar biasa. Mark membusungkan dadanya dengan bangga. Setelah menyaksikan keributan itu, teman-teman kurcacinya kembali. Sebelum Arso pergi, ia berbisik kepada Mark, jaga meriammu baik-baik. Jangan biarkan siapapun melihatnya. Datanglah ke rumahku malam ini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Menghadapi instruksi dari pemimpin suku tua itu, Mark segera setuju. Saya mengerti. Setelah mengusir pemimpin suku tua itu, Mark dan Murphy membawa meriam itu kembali. Mark menyentuh meriam itu dengan penuh kasih, matanya penuh obsesi. Ini adalah penemuan terbaiknya selama bertahun-tahun. Huan memotong sepiring buah-buahan manis dan membagikannya kepada Mark dan Murphy. Dia bertanya, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk membuat satu meriam? Sambil makan, Mark berkata, butuh waktu bertahun-tahun untuk membuat meriam ini. Sekarang setelah saya berhasil, saya rasa saya bisa membuat 2 meriam dalam sebulan. Huan segera berkata, saya ingin memesan 20 meriam. Harganya 20 kristal energi merah. Dia mengeluarkan kristal merah sebagai sampel dan menunjukkannya padanya. Begitu dia melihat kristal merah, mata Mark berbinar. Ia buru-buru membersihkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil kristal merah itu. Ia melihat sekeliling, lalu mengujinya dengan sebuah instrumen. Hasilnya membuktikan bahwa energi unsur yang terkandung dalam kristal merah ini puluhan kali lebih banyak daripada kristal tak berwarna itu. Ini adalah harta karun yang tidak dapat dibeli dengan uang. Jari-jari Mark gemetar saat ia menggenggam kristal merah itu. Ia menatap Huan dengan penuh semangat dan bertanya dengan suara gemetar, benarkah yang kau katakan? Jika aku membuat 20 meriam, kau akan memberikannya kepadaku. Huan mengangguk pelan. Ya, 20 kristal merah untuk 20 meriam. Kristal merah di tanganmu adalah deposit. Baiklah. Karena takut dia akan mengingkari janjinya, Mark segera setuju. Beri aku waktu 10 bulan. Tidak, beri aku waktu 8 bulan. Aku berjanji akan membuatkanmu 20 meriam. Huan mengeluarkan gulungan kontrak dasar dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku percaya padamu, mari kita menandatangani kontrak. Dia menulis seluruh transaksi pada gulungan itu dengan warna hitam di atas putih. Markus mengambil gulungan itu dan menyadari bahwa dia tidak mengenali kata-kata itu, tetapi secara ajaib, dia dapat mengerti apa artinya. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, gulungan apa ini? Gulungan kontrak. Begitu kau melanggar kontrak, jiwamu akan menderita serangan balasan. Mark tidak memikirkannya lama sebelum dengan senang hati menekan sidik jarinya pada gulungan kontrak. Kontraknya kini berlaku. Huan menyingkirkan gulungan itu dan membungkuk. Ia mengulurkan tangan kanannya kepada kurcaci yang lebih pendek darinya dan tersenyum. Mari berjabat tangan. Mark dengan hati-hati menyingkirkan kristal merah itu. Ia mengikuti gerakannya dan mengulurkan tangan kanannya.
Mereka berpegangan tangan. Senang bekerja dengan Anda. Malam harinya, Mark pergi mencari ketua suku tua itu. Hanya Huan-Huan dan Murphy yang tersisa di rumah. Murphy menatap Huan-Huan dan ragu-ragu. Huan-Huan mengambil inisiatif untuk bertanya, apakah Anda akan bertanya kepada saya bagaimana saya mendapatkan gulungan kontrak itu? Ya, bagaimana kamu mendapatkannya? Huan-Huan tersenyum. Aku tidak akan memberitahumu. Murphy. Dia menyaksikan Huan-Huan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melompat ke atas. Wanita ini semakin nakal. ... Rumah leluhur itu berada di tengah lembah Swan. Setelah mengetuk pintu, Mark segera meminta izin Arso untuk membuka pintu dan masuk. Arso meminta istrinya untuk menyiapkan roti hitam dan teh hangat. Kamu belum makan malam, kan? Kemarilah dan duduklah bersamaku. Mark mengikuti kata-kata pemimpin suku tua itu dan duduk di meja makan. Dulu, Mark paling suka makan roti hitam, tetapi setelah menyantap hidangan lezat buatan Huan-Huan, kini ia merasa bahwa roti hitam adalah makanan terburuk di dunia. Namun, ia tidak bisa menunjukkan rasa jijiknya di depan kepala suku tua itu. Ia hanya bisa menguatkan diri dan mengambil roti hitam itu. Ia menggigitnya dalam-dalam. Juga tersenyum. Aku tahu kau akan datang, jadi aku meminta istriku untuk menyiapkan ini khusus untukmu. Apakah ini lezat? Mark mengangguk sambil makan, menandakan bahwa rasanya lezat. Namun, dia bertanya-tanya mengapa benda itu begitu keras. Dia bahkan tidak bisa menelannya. Dia mengambil cangkir tehnya dan meneguk banyak air panas sebelum menelannya. Kali ini, dia akhirnya mengerti apa yang dirasakan Huan-Huan saat pertama kali mencicipi roti hitam. Apakah ini karma? Sambil makan, Arso bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan meriam buatanmu itu? Saya akan menjualnya. Arso tidak terkejut dengan jawaban itu. Sebagian besar hasil karya para kurcaci akan dijual sebagai komoditas untuk mendapatkan uang kecuali jika memiliki nilai sentimental khusus. Begitulah cara para kurcaci bertahan hidup. Dikatakan pula, karena kamu memang akan menjualnya, kenapa kamu tidak menjualnya kepadaku saja? Puff, batuk, batuk, batuk. Karena terkejut, Mark tersedak roti dan batuk hingga air matanya mengalir. Dia menepuk-nepuk dadanya sambil mengangkat cangkir tehnya dan menuangkan air ke dalam mulutnya. Dia tidak berhenti batuk sampai dia menghabiskan secangkir air panas. Dia menyeka mulutnya, tampak sangat gelisah. Maaf, tapi saya khawatir saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Bab 537. Penolakan Mark membuat Arso sangat tidak senang. Ekspresi wajah Arso menjadi gelap. Meriammu kuat, tetapi tidak akan mudah untuk menjualnya, katanya dengan tidak senang. Aku cukup baik untuk membantumu, tetapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mark cepat-cepat menjelaskan, bukannya aku tidak akan menjualnya kepadamu, tetapi kamu sudah terlambat. Apa maksudmu? Sejujurnya, Lin Huan-Huan telah memesan 20 meriam dari saya selama 8 bulan. Waktunya relatif ketat. Saya harus bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pesanan ini. Selama periode ini, saya bahkan tidak dapat membuat meriam tambahan. Arso mengerutkan kening. Dia hanya seorang wanita. Mengapa dia membutuhkan begitu banyak meriam? Entahlah. Pokoknya, kita sudah menandatangani kontrak. Kalau aku memberinya 20 meriam, dia akan memberiku 20 kristal energi merah. Saat mendengar kristal energi, telinga Arso berkedut. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal energi? Apakah dia berbohong padamu? Kurasa tidak. Kita sudah menandatangani kontrak. Kalau dia mengingkari janjinya, jiwanya akan menderita. Lagi pula, dia sudah memberiku kristal merah sebagai deposit. Mark dengan hati-hati mengeluarkan kristal merah itu. Telinga Arso langsung tegak, dan matanya terbelalak. Ini kristal energi menengah. Dia mengambil kristal merah itu dan membolak-baliknya berkali-kali dalam waktu yang lama. Butuh banyak usaha untuk menekan keserakahannya. Dengan enggan dia mengembalikan kristal merah itu kepada Mark dan menanyakan secara spesifik isi kontrak tersebut. Mark menceritakan semuanya padanya. Arso berpikir sejenak. Sepertinya wanita ini memang tidak sederhana. Karena dia bisa menawar harga 20 kristal merah dengan mudah,
itu berarti dia pasti punya lebih banyak uang. Kenapa tidak? Patriark, Huan adalah gadis yang baik. Selamar, kami bukan bandit. Arso tidak hanya tersipu karena ketegasan juniornya, tetapi dia juga terbatuk canggung. Aku hanya memberi saran. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi sekali lagi, artileri sangat langka. Saya khawatir harga 20 kristal merah agak rendah. Anda harus menaikkannya lebih tinggi lagi, atau Anda akan merugi. Mark menggelengkan kepalanya. Tidak, kenapa tidak? Kau tidak tahu ini, tapi meskipun aku membuat meriam, kristal energi yang dibutuhkan untuk menembakkannya semuanya disediakan oleh Huan. Tanpa kristalnya, tidak peduli seberapa hebatnya aku tidak akan mampu membuat 20 meriam. Mendengar perkataannya, Arso tahu bahwa tidak mungkin menaikkan harga. Dia hanya bisa menghela napas. Andai saja kita punya tambang kristal. Jika mereka bisa memiliki tambang kristal, meskipun itu hanya tambang kecil tingkat rendah, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengembangkan dan meneliti sebanyak yang mereka inginkan. Mereka tidak akan lagi dibatasi oleh orang lain. Mark pun mendesah. Pada saat ini, Huan baru saja mandi dan sedang duduk di tempat tidur sambil membaca buku panduan pengantar alkimia. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Malam itu sunyi. Dia menguap, memejamkan mata, dan tertidur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Huan tiba-tiba merasa sangat kedinginan. Rasanya seperti AC tiba-tiba dinyalakan. Tetapi dia tahu betul bahwa tidak ada AC di dunia ini. Mungkinkah suhunya turun pada malam hari? Huan berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi kelopak matanya seperti direkatkan. Dia tidak bisa membukanya. Rasa dingin itu bertambah kuat, melilitnya dan membuatnya menggigil. Dia ingin memanggil si kecil berat, tetapi begitu dia membuka mulut, udara dingin memasuki mulutnya, membekukan lidahnya. Apa-apaan ini? Dia mendengar panggilan lembut. Huan. Suara ini terdengar familiar. Kedengarannya seperti Xing Chen. Sial, mungkinkah itu Xing Chen? Huan ketakutan. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang tajam membangunkannya. Matanya terbuka dan dia mendapati dirinya di tempat tidur. Bulan ada di luar jendela, dan malam terasa sunyi. Dia masih duduk di tempat tidur, memegang buku panduan pengantar alkimia yang telah dia baca lebih dari setengahnya. Rumah itu kosong kecuali dia. Huan mengusap pelipisnya. Apakah itu hanya mimpi? Ia memanggil si kecil berat dan menceritakan apa yang baru saja ditemuinya, sambil menanyakan apa pendapatnya. Si kecil berkata, aku tidak melihat ada orang lain yang mendekat. Kamu pasti baru saja mimpi buruk. Mendengar perkataannya, Huan menghela napas lega. Oh, beginilah jadinya kalau kamu terlalu banyak memikirkan sesuatu di siang hari sampai-sampai kamu memimpikannya di malam hari. Kamu pasti takut pada Xing Chen. Kamu bahkan tidak bisa melupakannya dalam mimpimu. Berbicara tentang Xing Chen, perasaan Huan sungguh rumit. Lelaki itu tampak seperti malaikat kecil, tetapi hal-hal yang dilakukannya lebih ekstrim daripada iblis. Huan mengira dia hanyalah orang biasa. Dia bisa bersimpati dan mengasihaninya, tetapi dia sama sekali tidak bisa menerimanya setelah apa yang telah dia lakukan, apalagi bertahan dengannya. Untungnya, dia telah tiba di benua fajar. Dia yakin bahwa Xing Chen tidak akan dapat menemukannya dalam waktu dekat. Huan bangun dari tempat tidur dan mencuci mukanya. Ia menyeka keringat di wajahnya dan kembali ke tempat tidur. Ia pun tertidur dengan cepat. Kali ini, dia tidur nyenyak dan tidak menemui situasi aneh lagi. Pada saat ini, di gunung yang sangat dekat dengan lembah Swan, selusin monster bersembunyi di hutan. Mata merah mereka bersinar di malam hari. Mereka menghadap rumah Mark. Tepatnya, itu adalah loteng kecil tempat Huan tinggal. Pada saat yang sama, di benua binatang yang jauh, Sueling mengepakkan sayap merahnya yang besar dan terbang melewati awan putih di langit. Dia terbang melintasi laut biru dan mendarat dengan mantap di Pulau Naga. Begitu dia mendarat, sebagai satu-satunya penguasa Pulau Naga, naga hitam segera merasakan kedatangannya.
Naga hitam itu terbang keluar dari kolam naga dan berubah wujud menjadi manusia. Ia mengenakan jubah hitam, dan rambut hitamnya yang panjang mencapai pinggang. Ujung-ujung rambutnya bersinar dengan kilauan emas gelap. Dia melirik Sueling yang sedang berjalan mendekat, lalu bertanya dengan santai, "Mengapa kamu ada di sini?" Sueling menatapnya dari atas ke bawah. "Cek, kau berbeda setelah mendapatkan warisan ras naga. Kekuatanmu meningkat pesat." Naga hitam mengabaikan godaannya. Sueling tidak menanggapi sikap dinginnya dengan serius dan bertanya dengan santai, "Bagaimana kamu bisa meninggalkan lautan ilusi? Di mana Xing Chen?" "Aku keluar dengan cara yang sama seperti saat aku masuk. Adapun Sol Devouring Fin." Naga hitam itu mengingat kejadian itu, dan cahaya keemasan gelap bersinar di matanya yang hitam. "Dia orang gila. Apa yang terjadi padanya?" "Dia kembali ke jurang." Sueling sedikit tertegun. Tujuan terbesar semua iblis yang tinggal di jurang adalah meninggalkan jurang tersebut. Sejak zaman dahulu, tidak ada binatang iblis yang benar-benar kembali setelah meninggalkan jurang. Begitu seseorang memasuki suatu tempat seperti jurang, lebih baik dia mati saja jika dia berpikir untuk keluar lagi. Bab 538. Aku datang kali ini untuk membawanya kepadamu. Sueling mengambil mayat Yutian dari luar angkasa dan meletakkannya di depan naga hitam. Begitu naga hitam itu melihat Yutian, rasa dingin di wajahnya langsung menghilang. Dia mengulurkan tangan dan menggendong Yutian. Setelah mendekat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Yutian sudah tidak hidup lagi. Naga hitam itu memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Yutian. Bukan hanya karena dia berasal dari ras yang sama dengannya. Itu karena dia adalah orang pertama yang dia temui sejak dia menetas yang bersikap tulus padanya. Naga hitam menghormatinya sebagai orang yang lebih tua dan mengandalkannya sebagai anggota keluarga. Namun sekarang, dia sudah meninggal. Dia dibunuh oleh bajingan Xing Chen. Naga hitam itu memeluk Yutian dengan erat dan mengucapkan kata demi kata, "Aku pasti akan membunuh Xing Chen. Dia harus membalaskan dendam Yutian." Sueling berkata, "Kuburkan dia dengan benar." Hei Long menatapnya. "Bagaimana kau menemukannya?" Kala itu, naga hitam itu telah lama mencari di lautan ilusi namun tidak dapat menemukan tubuh Yutian. Mengapa dia tiba-tiba muncul di tangan Sueling? Apa yang telah terjadi? Sueling tersenyum tipis. "Kupikir kau tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini menyangkut Yutian. Mustahil bagiku untuk tidak bertanya." Sueling mengangkat dagunya ke arahnya. "Kubur Yutian dulu. Ini permintaan Huan-Huan. Aku akan memberitahumu perlahan setelah kau selesai dengan Yutian." Proses pemakaman naga sangat sederhana. Mereka hanya perlu menenggelamkan jasadnya ke dasar laut. Ini bukan pertama kalinya naga hitam tiba di daerah terlarang ras naga di dasar laut. Dia melepaskan tubuh Yutian, dan tubuhnya melayang ke laut. Di sekelilingnya, sisa-sisa banyak naga sedang tertidur dengan tenang. Naga hitam itu menatapnya lama sekali. Begitu lamanya, hingga waktu seakan berhenti. Baru kemudian dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Naga hitam itu terbang, membentangkan sayapnya yang besar, dan berlama-lama di laut. Ia mengangkat kepalanya dan meringkik panjang. Itu adalah lagu pemakaman yang dinyanyikan para naga untuk anggota suku mereka yang telah meninggal. Sueling duduk di puncak gunung dan mengangkat kendi anggur di tangannya. Ia menghadap ke laut dan terkekeh. Beristirahatlah dengan tenang. Ikan-ikan yang hidup di laut tertarik dengan suara naga itu dan melompat keluar dari laut. Percikan air berkilauan di bawah sinar matahari. Laut yang awalnya tenang menjadi sangat ramai. Naga hitam itu menyapu lautan dan mendarat di puncak gunung. Ia berubah menjadi manusia. Dia berpakaian dan melirik toples anggur di tangan Sueling. Sueling mengeluarkan sebotol anggur lagi. "Kau mau? Ini anggur buah buatan Huan-Huan. Rasanya sangat enak. Kau tidak bisa membelinya dengan uang di luar sana." Naga hitam itu duduk di sampingnya dan mengambil kendi anggur. Ia menundukkan kepalanya dan menyesapnya. Rasanya sedikit manis dan pedas. Hei Long bertanya, "Siapa Huan-Huan?" "Pasanganku. Seorang wanita yang sangat manis." Naga hitam itu merenung sejenak. "Dulu aku pernah mendengar kau memanggil Yutian, Huan-Huan. Dulu dia mengira, Huan-Huan,
adalah nama samaran Yutian, tapi sekarang, sepertinya itu tidak benar. Sueling berkata, Yutian adalah Huan-Huan. Naga hitam itu terkejut. Bagaimana mungkin? Yutian bukan pasanganmu. Dia dapat mengetahui apakah mereka jodoh hanya dengan mencium baunya. Yutian tidak memiliki aura Sueling. Mereka tidak mungkin menjadi pasangan. Mereka adalah orang yang sama untuk sementara waktu. Naga hitam bertanya, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Saat itu, Huan-Huan. Sueling menceritakan kepadanya kisah bagaimana Huan-Huan menjadi Yutian. Setelah mendengar ini, sang naga hitam terdiam lama. Baru ketika Sueling mengira dia tidak akan berbicara lagi, dia mendengarnya berkata dengan suara datar, kalau begitu, orang yang membawaku menjauh dari ras iblis bukanlah Yutian, melainkan Huan-Huan, kan? Ya, Sueling berhenti sejenak dan menambahkan, tapi Huan-Huan pergi mencarimu karena dia dipercaya oleh Yutian. Lalu Huan-Huan, setelah jiwanya meninggalkan tubuh Yutian, dia kembali ke tubuhnya sendiri. Dia tidak sengaja pergi ke benua fajar. Sekarang, kami sedang memikirkan cara untuk membawanya kembali. Benua fajar, naga hitam itu berpikir sejenak. Itu sangat jauh. Tidak peduli seberapa jauhnya, kita harus membawa Huan-Huan kembali. Beritahu aku jika kamu membutuhkan bantuanku. Baiklah. Sueling menghabiskan sisa anggurnya. Aku harus pergi. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Sosok merahnya segera menghilang dari pandangan. Naga hitam itu menatap ke bawah ke arah kendi anggur di tangannya. Setelah terdiam beberapa saat, ia bangkit dan terbang menuruni gunung. Ia melangkah masuk ke dalam gua. Semua orang tahu bahwa naga sangat menyukai emas dan harta karun. Disinilah harta karun disimpan. Naga hitam itu masuk dan menemukan gulungan kulit domba di antara tumpukan harta emas. Dia membuka gulungan itu. Itu adalah peta dunia yang sangat tua. Peta itu menunjukkan lokasi pasti keempat benua dan jarak di antara mereka. Ujung jari naga hitam mendarat di benua binatang. Benua binatang pada peta itu sangat mirip pohon. Ujung jarinya mengikuti rute yang ditandai pada peta dan akhirnya berhenti di sebuah benua berbentuk bintang. Di sanalah benua fajar berada. Peta kuno ini merupakan salah satu harta karun yang dibawa oleh para leluhur bangsa naga dari tempat lain. Gulungan itu telah berada di gua harta karun ini selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun pernah membukanya. Naga hitam hanya ingat bahwa ada hal seperti itu melalui warisan ras naga. Sekarang, itu juga alat paling penting untuk menemukan Huan-Huan. Naga hitam itu menyingkirkan gulungan kulit domba itu dan berbalik untuk meninggalkan Pulau Naga. Dia terbang ke arah yang ditinggalkan Sueling. Sueling tidak pergi jauh. Naga hitam itu mempercepat langkahnya dan dengan cepat mengejarnya. Kenapa kau mengejarku? Sueling bertanya setengah bercanda. Mungkinkah kau terlalu kesepian di Pulau Naga dan ingin mengikutiku ke kota 10.000 binatang buas untuk bermain? Naga hitam itu mengabaikan ejekannya dan mengeluarkan gulungan kulit domba. Ini yang kutemukan di gua harta karun di Pulau Naga. Apa ini? Naga hitam itu membuka gulungan itu, memperlihatkan peta dunia yang lengkap. Ekspresi Sueling langsung berubah. Ini, dengan peta ini, Anda dapat menemukan Huan-Huan. Sueling mengulurkan tangan untuk mengambil peta itu, tetapi naga hitam itu menghindar. Naga hitam itu berkata, ini petaku. Jika kau ingin meminjamnya, kau harus menyetujui satu syarat. Sebutkan saja, aku ingin pergi bersamamu untuk menemukan Huan-Huan. Sueling menatapnya sejenak. Tentu saja, setelah mendapatkan janji Sueling, naga hitam menyerahkan peta kepadanya. Sueling memperhatikan peta itu dengan cermat dan memastikan bahwa itu nyata. Benua binatang buas dan benua fajar dipisahkan oleh Laut Ilusi. Laut Ilusi tidak dapat dilewati. Ada rute yang ditandai di peta yang dapat melewati Laut Ilusi. Selama mereka dapat menemukan benua fajar, tidak akan sulit menemukan Huan-Huan. Memikirkan hal ini, Sueling merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia segera menggunakan lempengan batu di ruangnya untuk memberitahu Baidi, Suang Yun, dan Huan-Huan tentang masalah ini. Kemudian, dia bersiap untuk pergi ke benua fajar. Bab 539.
Huan baru saja mengambil makanan dari tempatnya dan akan mengeluarkan lempengan batu untuk melihatnya. Dia segera membaca isi baru lempengan itu. Itu tulisan tangan Sueling. Dia berkata bahwa dia telah memperoleh peta dunia dengan rute ke benua fajar. Mereka sedang memikirkan cara menyeberangi lautan untuk menjemput Huan dan membawanya pulang. Setelah Huan menerima berita itu, dia melompat kegirangan. Baidi dan yang lainnya datang untuk menjemputku. Hebat sekali. Si kecil tidak seoptimis dia. Bahkan jika mereka menemukan cara untuk melewati laut ilusi, mereka akan menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Masih belum diketahui apakah mereka dapat mencapai benua fajar dengan selamat. Huan langsung menjadi tenang setelah mendengarkan itu. Si kecil melanjutkan, dan mereka tidak punya perahu. Mereka juga tidak bisa berenang. Di antara Baidi, Suang Yun, Sang Ye, dan Sueling, Sang Ye adalah yang terbaik dalam berenang, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dia, mustahil baginya untuk berenang menyeberangi seluruh lautan, bukan? Sueling bisa terbang, tetapi akan butuh waktu lama untuk terbang melintasi lautan. Bahkan tidak ada tempat baginya untuk beristirahat. Tidak realistis untuk terbang langsung. Huan menepuk pahanya. Kenapa kita tidak membangun kapal? Si kecil bertanya, mengapa kamu ingin membuat kapal? Setelah kita membangun kapal dan mengirimkannya ke Baidi dan yang lainnya melalui angkasa, bukankah mereka bisa datang ke kita dengan kapal? Tahukah Anda berapa bagian yang menyusun sebuah kapal? Tahukah Anda bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kapal? Tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kapal? Serangkaian pertanyaan si kecil membuat Huan terdiam. Si kecil berat mendesah. Gadis bodoh, kalau kamu sudah selesai membangun kapal, kamu akan punya cucu. Meski begitu, Huan bersikeras membangun kapal. Dia tidak ingin duduk diam. Baidi dan yang lainnya berusaha keras untuk menemukannya. Dia juga harus berusaha keras untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Huan mengajak Little Brat online dan mengunduh beberapa informasi tentang pembuatan kapal. Dia dengan hati-hati menggambar garis besar kapal di selembar kertas berdasarkan informasi. Sebagai orang awam, gambar-gambarnya cukup standar. Namun ketika dia membawa cetak biru itu ke Mark untuk meminta bantuan, dia malah terkejut dan senang. Sebagai seorang ahli dalam membuat sesuatu, mata Mark berbinar saat melihat cetak birunya. Ia begitu gembira hingga tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Ini. Huan mengingatkannya, benda ini disebut kapal. Ya, prinsip kapal ini sungguh menakjubkan. Bagaimana kau bisa menemukan ide itu? Kau jenius. Huan sedikit malu. Aku tidak memikirkannya. Aku melihatnya di tempat lain dan menggambarnya dari ingatan. Bisakah kamu melakukannya? Mark memikirkannya sejenak. Jika kita punya cukup bahan, kita pasti bisa membuatnya. Benarkah? Katakan padaku bahan apa yang kau butuhkan. Aku akan memikirkannya. Mark ragu-ragu. Apakah kamu sedang terburu-buru untuk menggunakan kapal? Huan mengangguk dengan penuh semangat. Ya, tapi kau memesan 20 meriam dariku. Aku tidak punya waktu untuk melakukan hal lain sampai meriamnya selesai. Huan berpikir sejenak. Kamu sudah mengembangkan metode pembuatan meriam. Nanti, pekerjakan beberapa kurcaci yang terampil dan ajari mereka cara membuat meriam. Setelah mereka terbiasa, serahkan produksi meriam kepada mereka. Aku akan membayar mereka. Mark mencoba bertanya, apakah kamu akan membayar mereka menggunakan kristal energi? Ya, 10 kristal tak berwarna per bulan untuk masing-masing kristal. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu. Mark segera setuju. Aku akan mencari beberapa orang sekarang. Aku akan mengumpulkan semua orang malam ini dan memperkenalkan mereka kepadamu secara langsung. Jika menurutmu pengaturannya sudah bagus, kita akan mulai bekerja secara resmi. Huan langsung setuju. Oke, malam itu, Mark memanggil semua kurcaci yang disewanya ke rumahnya. Total ada 10 orang, yang sebagian besar adalah pemuda yang kuat. Hanya satu dari mereka yang sedikit lebih tua. Namanya Abe, dan dia adalah paman Mark. Ketika Abe mendengar dari Mark bahwa dia bisa mendapatkan 10 kristal energi untuk pekerjaan sebulan,
awalnya dia tidak percaya. Dia bahkan mengira Mark telah ditipu, jadi dia secara khusus datang untuk memeriksanya. Jika orang itu benar-benar pembohong, dia akan mengusir mereka keluar dari Swan Valley agar keponakannya tidak tertipu. Setelah Huan mendengarkan Mark memperkenalkan nama dan usia para kurcaci ini, dia berkata dengan tenang, biar kukatakan terus terang. Jika kamu bermalas-malasan atau aku tidak puas dengan apa yang kamu hasilkan, aku tidak hanya tidak akan membayarmu, tetapi aku juga akan membuatmu mengganti rugi atas bahan-bahan yang hilang. Ketika mereka mendengar bahwa mereka mungkin tidak dibayar untuk pekerjaan mereka dan bahkan mungkin harus membayarnya, para kurcaci langsung tidak senang. Dua di antaranya bahkan ingin segera pergi. Huan tampaknya tidak menyadari perubahan emosi mereka. Dia mengeluarkan 20 kristal tak berwarna. Ini adalah deposit kalian. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan 2 kristal. Setelah kalian menyelesaikan pekerjaan kalian untuk bulan pertama, aku akan memberikan kalian 8 kristal sisanya. Jika kalian melakukan pekerjaan kalian dengan baik, aku akan memberikan kalian kristal tambahan sebagai hadiah. Begitu para kurcaci melihat kristal energi, mata mereka berbinar. Kedua kurcaci yang ingin pergi segera menarik kembali kakinya dan meneteskan air liur sambil menatap kristal tersebut. Sekalipun surga datang untuk menyeret mereka pergi, mereka pasti tidak akan pergi. Para kurcaci mengambil kristal dari Huan satu demi satu. Bobby memegang kristal di tangannya. Ia tidak menyangka pihak lain begitu murah hati. Sebelum mereka mulai bekerja, mereka diberi 2 kristal masing-masing. Tampaknya dia memang sekaya yang dikatakan Mark. Para kurcaci sangat gembira saat menerima kristal tersebut. Untuk membuat kesan yang baik di depan bos mereka dan mendapatkan lebih banyak kristal sebagai hadiah, mereka berlari ke rumah Mark keesokan paginya untuk melakukan beberapa pekerjaan. Studio bawah tanah rumah Mark relatif kecil. Setelah 10 kurcaci masuk, ditambah dengan berbagai macam bagian lainnya, ruangan itu tampak sangat ramai. Huan bertanya-tanya apakah dia harus membangun studio baru untuk Mark. Tetapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, Mark menemukannya dan mengatakan sesuatu yang lain yang lebih penting. Kita butuh emas murni untuk membuat meriam. Aku tidak punya cukup emas murni yang tersimpan di sini. Huan bertanya, bukankah orang lain di lembah Swan punya emas murni? Aku bisa membayarnya. Mark masih tertekan. Mereka memang punya emas murni, tapi tidak banyak. Bahkan jika aku mengumpulkan semua yang bisa kukumpulkan, kita hanya punya cukup untuk membuat 2 meriam paling banyak. Seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Tidak peduli seberapa terampil para kurcaci, mereka tidak bisa membuat apapun tanpa bahan. Huan berpikir sejenak. Teruslah membuat meriam dengan kecepatan normal. Aku akan keluar untuk mencari bahan-bahannya. Di mana kamu akan mencarinya? Huan membuatnya penasaran. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Kemudian, dia menemukan Murphy dan mengajaknya pergi keluar bersamanya. Murphy bertanya padanya mengapa dia pergi keluar. Emas murni tidak cukup. Aku akan keluar dan mencari tambang emas di dekat sini. Murphy tercengang. Kau akan mencari urat mineral. Ya, bab 540. Kekayaan yang terkandung dalam urat mineral itu membuat hati bergetar. Namun apakah urat mineral semudah itu ditemukan? Saat ini, tidak lebih dari 10 urat mineral yang terbentuk di seluruh benua Fajar. 8 dari urat mineral ini dikendalikan oleh para raksasa, 1 berada di Gunung Dewa Peri, dan yang terakhir dikendalikan oleh para Govin. Para kurcaci juga telah menemukan urat-urat mineral, tetapi sebelum mereka bisa menambangnya, urat-urat itu telah diduduki oleh para raksasa. Oleh karena itu, hubungan antara para kurcaci dan para raksasa sangatlah buruk. Dalam kata-kata para kurcaci, mereka adalah sekelompok troll yang malas dan tidak masuk akal. Murphy sangat terkejut saat mengetahui bahwa Huan akan mencari urat mineral. Apakah kamu tahu di mana ada urat mineral? Saya belum tahu. Kita akan tahu saat kita keluar dan melihat. Huan membuatnya tampak begitu mudah. Murphy tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pembuluh mineral tidak mudah ditemukan. Itulah sebabnya aku akan mencarinya. Lebih baik jika aku bisa menemukannya. Jika tidak, aku akan memikirkan cara lain. Melihat tekadnya,
Murphy tahu bahwa bujukan tidak ada gunanya. Dia hanya bisa membiarkannya. Mereka berdua bersiap berangkat sore itu juga untuk mencari urat mineral. Karena Murphy pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, banyak kurcaci di Lembah Swan yang mengenalnya, terutama para wanita muda yang belum menikah. Ketika mereka melihatnya muncul, mereka mengerumuninya dan menatapnya dengan mata penuh semangat. Huan mundur secara sadar untuk menghindari tatapan gadis-gadis muda itu. Gadis-gadis itu bertanya pada Murphy kemana dia pergi. Bahkan dalam situasi seperti ini, Murphy tetap ramah dan rendah hati. Kita akan mencari urat mineral. Para gadis menjadi gempar. Wah, kau tahu di mana ada urat mineral? Murphy jengkel. Tidak. Terus Anda, saya hanya melihat-lihat saja. Saya harap saya bisa menemukannya. Beberapa gadis pemberani menawarkan diri. Aku akan pergi bersamamu. Aku mengenal daerah ini. Aku akan membantu menunjukkan jalan. Kau pasti tidak akan tersesat. Terima kasih, tapi tidak perlu merepotkanmu. Kami hanya mencari-cari sendiri. Kalau tidak menemukannya, kami akan kembali. Murphy tersenyum dan menolak. Butuh banyak usaha baginya untuk keluar dari kerumunan gadis-gadis yang antusias dan rayuan mereka. Ia dan Huan akhirnya meninggalkan Swan Valley. Melihat wajahnya yang berkeringat, Huan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kamu sangat populer di kalangan kurcaci. Murphy menyeka keringat tipis di wajahnya dan berkata tanpa daya, mereka masih muda. Ditambah lagi fakta bahwa mereka tinggal di Lembah Swan, mereka polos dan tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang sepertiku sama sekali tidak cocok untuk mereka. Saat Huan berjalan, dia bertanya, mengapa kamu tidak cocok? Menurutku kamu cukup bagus. Murphy berjalan sedikit di depannya dan membantunya menyingkirkan dahan-dahan dan semak-semak yang mungkin akan mengenai gaunnya di jalan. Dia berkata dengan santai, jangan bicarakan hal lain. Lihat saja kepribadianku yang tiba-tiba berubah dari waktu ke waktu. Menurutmu, berapa banyak gadis yang bisa tahan denganku? Jika pihak lain benar-benar mencintaimu, mereka tidak akan peduli dengan penyakitmu. Cinta, senyum Murphy samar. Peri tidak percaya pada cinta. Dia mengucapkan kalimat terakhir dengan sangat pelan sehingga Huan tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Dia mengejarnya dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Tidak ada apa-apa. 3 jalan muncul di depan mereka. Murphy meminta pendapatnya. Huan mengeluarkan kompas kecil itu. Setelah memutar jarumnya beberapa kali, akhirnya kompas itu menunjuk ke arah kanan. Dia menunjuk ke kanan tanpa ragu-ragu. Lewat sini. Murphy sedikit penasaran. Apa itu? Itu disebut kompas. Itu digunakan untuk menemukan harta karun. Murphy merasa skeptis. Bisakah benda sekecil itu benar-benar menemukan harta karun? Kita akan cari tahu. Huan menyimpan kompas dan berjalan menuju jalan di sebelah kanan. Biasanya, hanya sedikit orang yang melewati jalan ini. Jalan itu ditumbuhi rumput liar dan banyak tanaman berduri di kedua sisinya. Dari apa yang dikatakan Murphy, duri-duri ini beracun. Sebaiknya jangan disentuh. Semakin dalam mereka masuk, semakin gelap jadinya. Ketika hari sudah benar-benar gelap, mereka untuk sementara mencari tempat yang relatif datar untuk beristirahat malam. Karena mereka berada di alam liar, mereka berdua tidak menyiapkan makan malam secara khusus. Mereka hanya makan buah-buahan. Huan duduk di atas rumput dengan punggung bersandar pada batang pohon. Ia memejamkan mata untuk beristirahat. Ketika dia linglung, dia merasakan hawa dingin merayapi jari-jarinya dan dengan cepat menyebar ke dadanya. Suhu anjlok dan menjadi sangat dingin. Huan merasa tidak nyaman dengan udara dingin. Ia membuka matanya dan mendapati api telah padam. Murphy, yang duduk di sampingnya, telah pergi. Suasananya gelap gulita. Tak ada seorang pun di sana. Tak jauh dari sana, bayangan pepohonan bergoyang lembut bagaikan hantu. Suasananya sempurna untuk lokasi syuting film horor. Huan sedikit takut. Dia segera duduk tegak dan membisikkan nama bocah kecil itu. Tetapi tidak ada reaksi. Kenapa Little Brat malah pergi? Huan bahkan lebih takut sekarang. Pada saat itu, suara-suara samar datang dari kedalaman kegelapan. Sesuatu tampak merangkak di tanah. Jangan bilang ada ular.
Dulu Huan sangat takut pada ular, namun semenjak ia berpasangan dengan Sang Ye, rasa takutnya terhadap ular berkurang banyak. Huan mengeluarkan panah kecil dan menatap waspada ke arah suara itu. Tak lama kemudian, sesuatu yang gelap muncul dari kedalaman kegelapan dan merangkak cepat ke arahnya. Bentuknya seperti ular, tetapi tidak memiliki mata atau mulut. Huan segera melepaskan anak panahnya. Anak panah kecil itu melesat dan menusuk tubuh benda hitam itu. Yang mengejutkannya, benda hitam itu tidak hanya tidak tertembak mati, tetapi juga terbelah menjadi dua dan terus merangkak menuju Huan. Huan terkejut. Sial, apa-apaan ini? Kedua benda hitam itu merangkak dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di Huan. Baru saat itulah Huan melihat bahwa itu bukan ular. Itu tanaman merambat. Tanaman merambat hitam itu ditutupi duri-duri halus. Melihat mereka, Huan langsung teringat pada tanaman pemakan jiwa. Tapi bukankah Xing Chen masih berada di Laut Ilusi? Dia orang rumahan. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah ada dua tanaman merambat pemakan jiwa di dunia ini? Tepat saat Huan kebingungan, kedua tanaman merambat itu dengan cepat melilit pergelangan kakinya dan merambat ke betisnya. Duri-duri itu melukai kulitnya. Sakit, tetapi tidak ada darah yang mengalir. Huan mengambil busur panah kecil dan memukul tanaman merambat itu sekuat tenaga. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Semakin ia meronta, semakin erat pula tanaman merambat itu melilitnya. Tanaman merambat itu melilit pinggangnya dan bahkan lengannya. Akhirnya tanaman merambat itu melilit lehernya. Mereka mengencang. Huan tidak bisa bernapas. Dia merasa seperti tercekik. Dia menggertakkan giginya dan berusaha keras untuk berkata, Xing Chen. Kata-kata itu seperti kutukan. Begitu dia mengucapkannya, tanaman merambat itu tiba-tiba mengendur. Pada saat yang sama, Huan mendengar panggilan yang dikenalnya. Huan, bangun. Huan membuka matanya dan mendapati dirinya masih duduk di atas rumput, punggungnya bersandar pada batang pohon. Murphy berjongkok di sampingnya, menatapnya. Mata zamrudnya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang terjadi padamu tadi? Kau terus meronta dan bergerak. Kau mengabaikanku saat aku membentakmu. Apa kau bermimpi buruk? Huan menghela napas panjang lega. Mengingat mimpi itu, dia merasa takut. Itu mimpi buruk.